Bismillahirrahmanirrahim. Ujian komprehensif atas nama Saudari Safra Novi kita mulai. Diawali dengan ujian membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan menulis huruf-huruf atau kata dari tulisan Arab, dari bahasa Arab. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Shadaqallahul adzim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallah. Sadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih Bu Safra. Ini jawaban ujian yang bagus. Dan dilanjutkan dengan menulis. Silakan ditulis sebagai bentuk syukur kita sampaikan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Ya, silakan diangkat jawabannya. Kurang terang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Oke. Silakan disimpan. Baik. Ujian komprehensif ini ruang lingkupnya tadi ada 3, ada baca Al-Quran, ada tulisan Arab, ada RPP, dan hal-hal yang berhubungan dengan penyusunannya, termasuk teori-teori belajar, tentang evaluasi, LKPD, media, dan sebagainya. Nanti ada kurikulum merdeka, profil Pancasila, proyek ya, dan sebagainya. Nanti ada PTK lagi. Itu dia ruang lingkup. Nah, ini semuanya sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Jadi ketika pertanyaan diajukan, silakan dijawab. Bagusnya panjang lebar terus dari jawaban-jawaban itu sudah bisa digunakan untuk memberi nilai pada poin-poin yang diharapkan ada ya. Baik, seperti biasa insya Allah Bu Wati akan memandu pertanyaan-pertanyaan ujian ini. Kepada Bu Wati kita berikan waktu. Mana Bu Safra? Bu Safra ngajar kelas berapa, Bu? Saya tahun kemarin ngajar kelas 4. Ini baru dapat SK, saya ngajar kelas 5 tahun ini. Ya, tahun ini ngajar kelas 5. Bahan ajar Ibu buat untuk kelas 4 atau kelas 5? Untuk kelas Modul. 5, biar saya bisa pakai ke depannya. Materinya tentang apa, Bu? Saya mengambil materi tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Ibu cerita saja kegiatan belajar yang Ibu lakukan dari awal sampai penutup, cerita dari modul ajar yang sudah Ibu kembangkan. Nanti saya tanya satu-satu aja lah daripada panjang. Oke, Ibu, bagaimana Ibu mengetahui tentang boleh Ibu urai tentang teori-teori belajar yang Ibu anggap penting dan Ibu paham bagaimana melakukannya di kelas? Apa saja Bu kira-kira teori belajar yang penting? Saya tahu teori belajar itu ada 5 ya, termasuk dalam RPP saya modul ajar ini ada beberapa yang memang saya terapkan. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik, itu melihat tingkah laku anak ya. Yeah. Kemudian di teori belajar kognitif
di mana kita lihat cara pemikiran anak dalam belajar bagaimana dia kembangkan, kemudian juga teori belajar konstruktivisme, itu juga perkembangan anak dalam membangun pemikirannya seperti apa dalam pembelajaran. Kemudian ada teori humanistik, itu kita lihat sikap anak bagaimana dia mengapresiasikan diri sendiri, percaya diri dalam belajar gitu, mengapresiasikan tampilan teman. Kemudian teori cyberistik itu saya masukkan juga karena itu sekarang kan abad ke-21 ini memang ditekankan teknologi dalam pembelajaran agar menarik dalam belajar. Jadi saya terapkan, saya bisa sediakan PPT atau video pembelajaran ya. Dan kebetulan di kelas saya ini ditunjuk sebagai kelas digital. Jadi anak-anak siap nggak siap ini tahun ajaran baru ini saya mengedukasikan bagaimana cara memegang laptop gitu sekalian dengan sambilan belajar. Oke, Bu Safa dari sekolah apa ini Saya mengajarnya? Min Kota Banda Aceh, Bu. Min berapa? Min 6 Kota Banda Aceh, Min Min 6 Jabodetabek. itu karena Ibu menggunakan model apa, Bu, dalam mengajar? Saya menggunakan model yang dalam model ajar ini adalah discovery learning. Model discovery learning. Oke. Iya. Coba Ibu bercerita tentang penggunaan model discovery learning itu pada pembelajaran materi tadi sumber energi ya. Bagaimana ya? Coba Ibu cerita aja dari awal sampai akhir. Jadi saya banyak dapat nanti dari situ. Berarti bawa ya. Baik, Bu. Jadi dalam modul ajar ini saya ambil 1 CP di mana saya turunkan ke 1 TP. Kemudian dari 1 TP itu saya bedah lagi menjadi KKTP. Jadi dalam satu modul ajar itu ada 4 KKTP yang saya terapkan, di mana di dalamnya itu ada materi tentang sumber daya, sumber energi dan pemanfaatannya. Langkah awal itu saya memberikan stimulus atau permasalahan kepada anak. Tentunya di kegiatan awal itu kita lakukan orientasi dulu, kemudian memberikan soal pemantik seperti anak-anak ibu udah sarapan belum gitu ya. Anak-anak ibu bagaimana sih perasaannya kalau belum sarapan? Jadi anak-anak tahu energi terdapat dalam sarapan itu sangat bermakna kalau energi yang ada dalam sarapan. Kemudian pernah nggak bantu orang tua untuk membantu orang tua menjemur kain. Jadi anak tahu kain itu dari pertama dia jemur itu basah, kemudian waktu diangkat menjadi kering. Itu karena proses apa? Karena adanya penguapan karena panasnya matahari gitu. Kemudian di kegiatan selanjutnya setelah pemantik itu saya memberikan video motivasi kepada siswa. Kebetulan saya pilih itu dari channelnya Bahagia Studio, judulnya Ember Bocor. Kemarin waktu tampilan peer teaching saya nggak bisa memutar, macet itu PPT-nya. Jadi saat saya putar itu saya harap anak-anak dapat mengambil hikmahnya di sana karena tujuan kita putarkan video motivasi itu untuk menanamkan nilai pada anak seperti untuk percaya diri. Kemudian di dalam video itu juga ada berhubungan tentang sumber energi, yaitu air yang tumpah secara tidak sengaja dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir sawah tadi. Tanpa sengaja, jadi ada kehidupan karena adanya air tadi. Air itu kan salah satu sumber energi. Kemudian saya masukkan ke tujuan pembelajaran, ada 4. Kemudian setelah itu saya ajak anak di kegiatan pertama itu menyebut kata-kata yang berhubungan dengan energi. Setelah semua terkumpul, anak-anak sudah sedikit paham dan connect tentang energi. Akhirnya saya tanya, apa sih energi itu? Gitu. Ada yang jawab. Saya harap anak-anak bisa menjawab gitu ya. Setelah terkoneksi, anak-anak bisa menjawab. Saya putarkan video pembelajaran yang berhubungan tentang energi atau materi. Yang tadi itu masuk ke cybernetik itu di situ ya. Nah, kemudian setelah itu saya tugaskan anak di sini sintaknya, di mana saya kasih permasalahan ke anak, temukan energi di sekeliling kamu, mana energinya. Kita akan meneliti, mengamati lingkungan sekolah. Itu anak-anak saya bimbing untuk melakukan pengamatan. Setelah mereka melakukan pengamatan, dapat apa yang mereka dapatkan, kemudian saya bawa ke kelas, anak-anak berdiskusi sejenak
tentang jawaban yang mereka dapat, kemudian baru mengkomunikasikan ke depan dengan mempresentasikannya. Seperti itu, Ibu. Kemudian Oke, kalau bagus ya. Saya rasa udah cukup dipotong saja. Saya langsung tanya ke assessment atau penilaian yang Ibu lakukan. Boleh bercerita sedikit tentang itu? dalam modul ajar ini, sebelumnya pun saya juga sudah belajar. Dalam modul ajar ini, asesmen yang saya gunakan itu ada 3, ada 2. Pertama, asesmen awal, di mana saya gunakan untuk membedakan kelompok anak dalam pembelajaran supaya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini saya buat itu berdasarkan minat belajar dan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi di sini anak-anak kelompok A ada yang masih butuh bimbingan, kelompok B itu cakap, yang ketiganya mahir. Yang mana ketiga kelompok ini tidak sama tugas saya berikan, ada jenjang istilahnya mudah ke sukarnya. Yang perlu bimbingannya ini saya kasih yang lebih mudah, yang cakap yang sedang, kemudian yang mahir ini saya berikan sedikit lebih hot ke mereka. Saya memberikan tugas untuk menganalisis bukan hanya sumber daya energi saja yang didapatkan, tetapi juga harus analisis di sekitar kampus yang mana sih penggunaan energi yang mana kalau kita gunakan itu menyia-nyiakan energi tersebut. Jadi mereka melihat di sekitar harus dapatkan itu. Kemudian kalau di asesmen formatif itu saya memberikan soal seperti biasa, itu bisa saya ambil dari soal-soal juga. Saya kasih sekitar 5 soal saya berikan kepada anak. Sebenarnya asesmen itu ada 3, asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Cuman di pembelajaran ini karena baru awal pertemuan dengan anak-anak, jadi belum melakukan asesmen sumatif. Oke. Untuk proyek P5 udah ada Ibu buat modulnya? Ada. Temanya apa yang Ibu pilih? Saya ambil Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kegiatan yang disiapkan? Kegiatan yang saya siapkan itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan kita berikan materi terlebih dahulu tentang lagu daerah, tentang tarian daerah, tentang budaya sekitar, bagaimana menghargai orang di sekitarnya. Kemudian saya kaitkan juga dengan PPRA rahmatan lil alaminnya, berkeadaban, bagaimana kita terhadap sesama non muslim. Kemudian kita terapkan walaupun di lingkungan kita itu tidak ada yang berbeda agama, tetapi paling tidak anak-anak sudah tahu bagaimana cara menghadapinya di saat mereka di lingkungan yang berbeda. Jadi tidak ada yang namanya kalau sekarang kan ada modernisasi beragama, maksudnya paling tidak ada saling menghargai, bagaimana kita menghargai orang yang berbeda dengan kita. Oke. Selanjutnya terakhir Bu tentang proposal PTK. Ibu ada buat kemarin? Apa judul proposal PTK-nya? Penerapan model inquiry learning berbasis digital untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPAS kelas 5-6 Kota Banda Aceh. Kenapa Bu pilih inquiry berbasis digital? Coba cerita sedikit aja. Karena ada permasalahan pada pelajaran IPAS. Sebenarnya bukan pelajaran IPAS saja, juga matematika. Ada penurunan nilai pada yang tidak mencukupi KKM. Sekolah itu meningkatkan menentukan nilai KKM-nya itu 80. Tetapi ada beberapa mata pelajaran kebetulan IPAS itu menurun. Kalau dulu bukan IPAS ya, dulu IPA. Nah, jadi menurun nilainya. Jadi setelah saya lihat ditemukan bahwa siswa ini efeknya adalah penurunan pada nilai hasil belajar yang tidak cukup KKM. Jadi saya melihat dan mengobservasi juga bertanya kepada anak, mewawancarai anak, apa penyebabnya? Mereka mengatakan bahwa salah satunya adalah gurunya bosan. Gurunya hanya menerapkan metode pembelajarannya itu hanya ceramah. Kalau ada praktik
sekedar mengucapkan di depan sekilas seperti memperagakan, tetapi anak tidak paham gitu. Terakhir, tadi berbasis digital ya. Inquiry Ya, sebenarnya kan punya langkah tersendiri. Nah, iya. ketika Ibu padu dengan digital, kapan digitalnya ada? Di mananya dia Digital letaknya? itu saya ambil dari, karena anak nanti ada buku digibook, buku digital dalam aplikasi platform yang kami gunakan itu Jelajah Ilmu. Di dalamnya itu oke. ada materi semua tentang IPAS. Kemudian juga dari saya sendiri mungkin saya bisa memutar video, siapkan PPT, itu juga Oke. digital. Berarti apa namanya digitalnya karena memang ketika belajar anak menggunakan platform aplikasi Jelajah Ilmu itu ya. Oke Bu, saya rasa sudah cukup ujian dengan saya. Saya kembalikan ke Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah berjalan lancar sesuai harapan. Oke, terima kasih Bu. Dan sudah boleh ditutup.